welcome back to my channel. Di Discuss Yuk bareng aku Ica. Di chapter 2 ini aku bakal bahas mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Nah, untuk jenis-jenis laporan keuangan itu sebenarnya langsung aja ada 5. Itu yang pertama ada laporan laba rugi, terus yang kedua ada laporan ekuitas pemilik, yang ketiga ada laporan posisi keuangan, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk laporan laba rugi sendiri itu sebenarnya definisinya apa sih? Nah, definisinya itu kalian kalau misalnya mau tahu berapa pendapatan kalian, berapa beban kalian selama satu periode waktu tertentu, misalnya untuk 1 bulan atau 1 tahun, kalian bisa pakai laporan laba rugi gitu. Nah, tapi untuk laporan posisi keuangan sebenarnya ringkasan dari aset kalian, liabilitas kalian, ekuitas pemilik kalian selama kurun waktu tertentu, sama bisa 1 bulan atau 1 tahun. Terus yang ketiga itu ada laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangannya sebenarnya daftar aset, daftar liabilitas, daftar ekuitas pemilik untuk tanggal yang terakhir itu misalnya di 1 bulan atau di 1 tahun gitu. Nah, untuk arus kas sendiri ini sebenarnya penerimaan atau pembayaran kas periode waktu tertentu, misalnya bisa 1 bulan atau 1 tahun. Nah, untuk catatan atas laporan keuangan itu highlight yang penting-pentingnya nih dari laporan keuangan itu nanti dituangkan dalam catatan atas laporan keuangan. Tapi di channel aku yang sekarang ini aku bakal bahas 4 aja dulu, karena untuk catatan atas laporan keuangan itu agak sudah lebih mendalam dan aku bakal bahas di video-video berikutnya gitu. Nah, langsung aja untuk laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi sendiri sebenarnya itu tadi kan aku bilang menyajikan pendapatan dan beban untuk periode waktu tertentu, dan sifatnya itu harus matching konsep. Nah, sebenarnya apa itu sih matching konsep? Nah, matching konsep itu pendapatan sama bebannya itu harus diakuinya pada saat terjadinya periode tersebut. Matching konsep namanya. Jadi pendapatan dan beban itu nggak bisa diakuinya kalau belum terjadi, harus udah terjadi dulu pada saat waktu tersebut baru dicatat di laporan laba rugi gitu. Nah, untuk pendapatan sendiri, misalnya aku buka warung kopi nih, misalnya selama 1 bulan itu kopi aku kejual misalnya 500 cups dan harganya misalnya semuanya terjual totalnya 10 juta. Nah, 10 juta itu kan pendapatan aku pure, bukan laba loh, bukan laba. Karena kenapa? Itu belum ada beban-beban yang dikurangi di laporan laba ruginya. Nah, baru setelah ada beban-beban yang keluar selama operasional usaha aku di warung kopi, misalnya beban-beban yang keluar itu misalnya 7 juta selama sebulan, berarti laba aku 10 juta dikurangi dengan 7 juta, dapat 3 juta. Nah, itu untuk laba rugi. Nah, untuk kalau laba itu disebutnya sebagai net profit, tapi kalau rugi itu disebut dengan net loss atau rugi bersih gitu. Nah, untuk laporan laba rugi di sini aku contohnya ada solusi net sih, ngambil dari James Reeve yang pengantar akuntansi 1 yang warna merah itu. Kemudian nih tampilannya di bawah sini, misalnya pendapatannya itu harganya misalnya nominalnya 7.500.000. Misalnya si solusi netnya anggaplah dia itu bergerak di bidang bimbel deh, karena jasa kan ini, misalnya bimbel itu kan jasa kan, bimbel bimbingan belajar gitu. Misalnya aku buka nih solusinya, pendapatannya 7.500.000 selama 1 bulan gitu. Dari beberapa murid-murid yang datang itu pendapatannya 7.500.000 selama 1 bulan. Nah, untuk bebannya ternyata selama 1 bulan aku mengeluarkan itu ada beban sewa, ada beban bahan habis pakai, terus ada beban utilitas, ada beban lain-lain. Nah, beban sewa misalnya selama 1 bulan aku nyewa ruko itu misalnya 2.150.000. Terus untuk bahan habis pakainya kayak misalnya spidol, misalnya ballpoint, penghapus, pensil, nah itu harganya nominalnya 800.000 selama 1 bulan gitu. Nah, kenapa beban bahan habis pakai itu ada di posisi beban, bukan ada di posisi aset? Nah, pada awalnya sebenarnya masuk ke aset lancar itu bahan habis pakai, tapi pada saat udah habis, kayak ballpoint ini udah habis nih, terus tintanya udah habis. Nah, itu kan kurun waktunya sebenarnya kurang dari 1 tahun ya. Kita habis untuk ballpoint, penghapus itu kan biasanya umumnya kurang dari 1 tahun, makanya dia masuk ke bahan habis pakai di aset lancar. Kemudian pas udah
pas udah terpakainya masuk ke beban, ke expense dong, mengurangi pendapatan kita kan, beban bahan habis pakai gitu. Nah untuk beban utilitasnya sendiri itu misalnya ada air, listrik, telepon itu 450.000. Oke, untuk beban lain-lainnya itu ada 275.000. Nah beban lain-lain ini sebenarnya beban yang nggak secara rutin terjadi di setiap bulannya, makanya dia masuk ke beban lain-lain. Contohnya kayak ada iuran iuran keamanan gitu, iuran keamanan dari misalnya preman. Nah itu kan nggak setiap bulan dan random aja dia datangnya buat nagih ke usaha aku di bimbel itu misalnya 275. Nah berarti total jumlah bebannya kan 4.450. Nah untuk tahu laba bersihnya berarti kan pendapatan 7.500 tadi dikurangi dengan 4.450 baru dapat laba bersih kita 3.050.000. Nah ini 3.050.000 ini yang boleh kita akui sebagai laba kita. Jadi labanya bukan 7.500.000 tapi 3.050.000. Jadi kalau kalian usaha jangan pede dulu cuy. Jadi kayak misalnya kalian dapat 7.500.000 anggap laba, enggak kayak gitu, tapi dapatnya itu setelah dikurangi beban baru dapat laba bersih gitu. Nah nanti itu laporan laba rugi ini kenapa namanya untuk bulan yang berakhir 30 November 2009, karena laporan laba rugi ini nggak dibawa ke periode berikutnya, dia itu hanya di satu periode waktu aja. November ya bulan November, nanti di bulan Desember pendapatannya dari nol lagi, bebannya dari nol lagi, laba bersihnya ya per Desember aja. Itu kan repot dong kalau misalnya kita pakai laporan laba rugi, dia ngeling nih, dia nyambung dari bulan November ke bulan Desember, ya kita nggak akan tahu periode waktu itu dapatnya berapa November dan Desember berapa. Makanya dia buat untuk bulan yang berakhir per 30 November 2009 gitu. Nah yang kedua ini ada laporan ekuitas pemilik. Nah urutannya kenapa harus laporan laba rugi dulu, karena nanti laporan laba ruginya itu dimasukin ke laporan ekuitas pemilik. Nanti di laporan ekuitas pemiliknya jumlah ekuitas pemiliknya masuk ke laporan posisi keuangan. Nah makanya urutannya kita harus buat laporan laba rugi dulu, terus yang kedua laporan ekuitas pemilik, yang ketiga laporan posisi keuangan. Dan untuk laporan ekuitas pemilik langsung aja deh. Ada modal Cinta-Cita, misalnya nama aku Cinta-Cita nih yang bimbel tadi, 1 November aku misalnya nggak nol gitu untuk modalnya, tapi aku invest nih untuk usaha aku 25 juta. Nah dapat tadi laba bersih yang ada di laporan laba rugi itu kan ada 3.050.000. Nah 3.050.000 itu nanti masuk ke laporan ekuitas pemilik. Nah berarti investasi ditambah laba dapat 28.050.000. Nah ini kan yang di sini 28.050.000. Nah dikurangi penarikan. Penarikan itu apa? Misalnya selama usaha aku tuh ngambil uang nih, aku ngambil uang dari usaha aku sebesar misalnya 2 juta. Nah itu dianggap sebagai prive atau misalnya penarikan gitu. Nah dapat berarti kenaikan pada ekuitas milik 26.050.000. Nah 26.050.000 itu diakui sebagai modal akhir Cinta-Cita per 30 November 2009. Nah laporan ekuitas pemilik ini sama kayak laporan laba rugi, per November ya November, Desember ya Desember, tapi modal awal dan investasinya dia harus tetap dicatat di bulan Desember, modal awal dan November ya, dan investasi yang 1 Novembernya. Tapi untuk laba bersih kemudian penarikan itu kan nggak akan selalu sama dengan bulan November, itu nggak akan selalu sama, nggak selalu labanya itu hasilnya 3.050.000, nggak selalu penarikan di bulan Desember itu nominalnya 2 juta, bisa jadi nggak ada penarikan kan. Makanya di laporan ekuitas pemilik itu namanya untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2009 gitu. Nah untuk yang ketiga itu ada laporan posisi keuangan. Nah laporan posisi keuangan ini sebenarnya melaporkan tadi kan jumlah asetnya berapa, totalnya jumlah liabilitasnya berapa, jumlah ekuitasnya berapa, dan itu harus balance sama kayak di video aku yang sebelumnya yang chapter 1 mengenai perkenalan akuntansi. Kalian bisa nonton dulu untuk tahu apa sih itu aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik dan kenapa harus balance. Itu ada ceritanya di video aku sebelumnya gitu. Nah oke, misalnya contoh di sini masuk ke Solusionet yang ini sebenarnya namanya neraca. Kalau sekarang itu berubah jadi laporan posisi keuangan. Nah, per 30 November 2009. Nah, untuk aset itu misalnya ada kas. Kasnya misalnya aku punya di perusahaan aku tuh 5.900.000, sorry. Untuk bahan habis pakainya itu ada 550.000. Nah, bahan habis pakai itu apa sih yang aku sebut sebelumnya? Kayak misalnya ada spidol,
ada isi tinta, terus ada penghapus yang berkaitan, karena aku tadi bergerak di bidang bimbel kan yang sebelumnya gitu. Oke, tanah misalnya, aku beli tanah harganya 20 juta gitu. Oke, terus untuk liabilitas, sebenarnya di sini namanya kewajiban. Kewajiban itu sekarang berubah jadi liabilitas. Jadi Dewan Standar Akuntansi itu atau DSAK itu nggak seenaknya mereka merubah dari kewajiban jadi liabilitas. Itu tuh ada artinya, ada maksudnya gitu. Nah, karena apa? Karena kewajiban itu karena liabilitas itu bagian dari kewajiban, tapi kewajiban itu belum tentu liabilitas, makanya dirubah namanya kewajiban menjadi liabilitas gitu, karena nggak semuanya kewajiban dalam liabilitas itu gitu ceritanya. Pendek aja dulu ya, nanti mungkin kalau panjangnya aku bakal bahas di video aku berikutnya gitu. Nah, misalnya di liabilitas ini ada utang usaha, aku ngutang ke pihak ketiga itu ada 400.000. Oke, untuk ekuitas pemiliknya tadi modal Cinta-Cita itu 26.050.000. 26.050.000. Nah, nanti ada kan di ekuitas pemilik tadi kan modal Cinta-Cita per 30 November itu 26.050.000. Nah, itu dimasukin ke ekuitas pemilik yang ada di laporan posisi keuangan 26.050.000. Makanya jumlah dari liabilitas dan ekuitas pemilik ditambahin nih, 400 ditambah 26.050.000 dapat 26.450.000. Nah, itu harus sama dengan jumlah asetnya 26.450.000 juga. Nah, berarti udah balance dan udah sama. Oke, terus lanjut lagi ke yang terakhir ya, ke laporan arus kas. Di laporan arus kas ini sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian. Ada laporan arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, untuk laporan aktivitas operasi sebenarnya ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas aktivitas operasi selama periode waktu tertentu, bisa 1 bulan atau bisa. Kayak yang kedua ini ada arus kas dari investasi. Nah, arus kas dari investasi ini sebenarnya melaporkan kas untuk pembelian atau penjualan aset. Nah, yang ketiga ada pendanaan. Nah, pendanaan ini melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi oleh pemilik, terus peminjaman, investasi berbentuk kas ya, tapi terus ada peminjaman kepada pihak ketiga misalnya, terus sama penarikan uang kas oleh pemilik atau private ya kan gitu. Oke, untuk laporan arus kas di sini ada arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan kan tadi. Nah, kenapa namanya untuk bulan yang berakhir per 30 November? Karena setiap bulannya itu kas kita itu kan berbeda-beda kan, gak akan selalu sama. Nah, makanya kenapa laporan arus kas itu dia namanya untuk bulan yang berakhir 30 November gitu. Karena nanti saldo kasnya itu harus sama dengan yang dilaporkan di laporan posisi keuangan. Oke, langsung masuk ke laporan solusi net. Ini ada yang aku tampilin. Oke, ada arus kas dari aktivitas operasi, ada kas dari pelanggan 7.500.000. Nah, itu dapat dari mana? Dari pendapatan yang ada di laporan laba rugi yang sebelumnya gitu. Terus dikurangi pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditor. Nah, jumlah pembayaran beban sama pembayaran kepada kreditor yang utang itu dijumlahin 4.600.000. Oke, berarti nanti arus kas bersih dari aktivitas operasi itu dijumlahin 7.500.000 ditambah dengan 4.600.000. Nah, 7.600.000 dikurangin 4.600.000 dapat 2.900.000 gitu. Nah, untuk arus kas investasi, nah tadi kan aku di laporan posisi keuangan aku beli tanah kan harganya 20 juta. Nah, itu sebagai pengurang dari di laporan arus kasnya sendiri, pengurang kas aku kan. Itu makanya dia minus 20 juta. Oke. Di arus kas aktivitas pendanaan itu ada kas diterima dari pemilik investasi, ada di yang ekuitas yang di bawah modal kan ada investasi 1 November itu aku invest 25 juta untuk usaha bimbel aku, makanya dia dimasukin ke arus kas aktivitas pendanaan. Oke, terus dikurangi penarikan kas oleh pemilik atau private. Nah, yang penarikan kas oleh pemilik itu sama kan, ada di laporan ekuitas tadi aku narik 2 juta. Nah, ini dimasukin ke arus kas karena dia mengurangi kas perusahaan gitu, makanya dia dikurangi 2 juta, berarti dapat arus kas bersih dari aktivitas pendanaan itu 23 juta. Nah, oke, kita tadi udah ngitung operasi, arus kas dari operasi, investasi sama pendanaan itu dijumlahin 2.900.000 ditambah minus 20 juta, terus ditambah
23 juta, berarti totalnya 5.900.000. Nah 5.900.000 ini harus sama di laporan posisi keuangan yang aset lancarnya, yang kasnya 5.900.000 gitu. Nah untuk jenis-jenis laporan keuangan aku bahas segini dulu aja, karena untuk catatan laporan keuangannya itu aku bakal bahas di video-video aku berikutnya karena panjang dan lebih mendalam lagi. Tapi yang aku mau make sure dan tekankan ke kalian, itu banyak sekali pelaku-pelaku usaha itu yang masih belum ngerti apa sih perbedaan dari laba rugi, apa sih perbedaan dari laporan posisi keuangan itu fungsinya apa sih. Mereka ada beberapa yang belum paham gitu. Nah contohnya misalnya aku punya klien waktu itu haji dan umroh, jadi dia tuh ngejual perlengkapan umroh, kayak misalnya ada tas umroh, ada kopiah, peci gitu, misalnya itu dijual ke pelanggannya atau ke jamaahnya. Nah sebelum berangkat nih, pada saat kita beli perlengkapannya itu, perlengkapan umrohnya itu kayak tas terus tas koper, kopiah, nah itu kan belum boleh diakui sebagai pendapatan kan. Itu kan sebenarnya aset lancar kita, perlengkapan itu aset lancar kita. Nah boleh diakui sebagai pendapatan ketika sudah terjual ke customer atau ke jamaahnya, karena tadi konsep untuk pengakuan pendapatan kan matching konsep kan, harus pada saat terjadinya pendapatan atau beban tersebut. Nah gitu, berarti misalnya dijualnya udah terjual nih pada saat mau berangkat, misalnya aku beli 5 juta nih, ternyata dijual harganya di markup jadi 6.500.000. 6.500.000-nya itu sebenarnya bukan pendapatan kita pure. Pendapatan kita itu hanya 1.500.000. Nah 5 jutanya itu nanti jadi beban perlengkapan umroh. Nah pendapatan yang boleh diakui itu sebenarnya berapa sih? 6.500.000. Nah sebenarnya kan 6.500.000 itu kan pendapatan kotor kita kan dari penjualan perlengkapan umroh, nanti dikurangi dengan beban penjualan perlengkapan umroh 5 juta kan, baru nanti dapat pendapatan bersih kita 1.500.000. 6.500.000 dikurangin 5 juta, dapat 1.500.000. Nah itu yang boleh diakui sebagai pendapatan usaha kalian atas perlengkapan umroh. Tapi diakuinya juga pada saat udah terjual ke jamaah atau ke customer, bukan pada saat kita beli perlengkapannya. Nah hal-hal kecil seperti itu yang harus kalian make sure dan lebih aware lagi. Karena makanya kenapa aku bahas dari dasar dulu yang di channel aku sebelumnya, perkenalan akuntansi, masuk ke chapter 2 jenis-jenis laporan keuangan, biar kalian paham dulu, sistematik dulu nih, baru nanti aku bakal bahas lebih dalamnya lagi setelah kalian paham kulitnya dulu gitu. Nah segini aja sih sharing dari aku, semoga bermanfaat buat kalian, dan insya Allah aku minggu depan juga bakal buat video lagi mengenai akuntansi. Tapi jangan lupa di subscribe, di like, kemudian di share. Juga follow Instagram aku, gampang banget kok, di @channel_dia, dan juga follow Instagram financial consultant aku. Itu ada free buat kalian konsultasi selama pandemik COVID-19 ini. Aku ngasih konsultasi free untuk kalian. Nah, follow aja di @nuryaman financial consultant. Dan aku sebenarnya tanpa kalian nothing, dukung aku terus, dan see you in next video. Bye!